Pendidikan. Pada pagi hari ini, pemaparan materi kelompok 1, yaitu Tarisa Awaliyah dan Siska. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Seri Setiawati sebagai moderator, dan teman saya Sri Ayu Aptina sebagai notulen. Nah, sebelum diskusi ini dimulai, marilah kita sama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Tadi kan sudah di video sudah dijelaskan materi kelompok 1. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kelompok 1? Izin bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Putri, mana ya? Raise hand aja kalau enggak, nanti dipilih Sri Putri. sama moderator. Ada itu emotnya kan ya? Buat raise hand, silakan nanti biar kelihatan. Tadi Sri Putri. Iya, moderator. Sri Putri tadi kan? Kepada Sri Putri, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator memperkenankan saya untuk bertanya. Jadi, perkenalkan nama saya Sri Putri Mayasari, NIM 18301012 ingin mengajukan pertanyaan satu. Jadi kan saya sudah membaca materi dari kelompok 1 dan juga sudah melihat videonya. Di makalah kalian itu ada yang menurut Purwanto, kalau penyajian data nominal harus menggunakan grafik, batang, lambang, garis, atau lingkaran. Sedangkan data yang bersifat kontinu disajikan menggunakan histogram, poligon, atau kurva. Nah, boleh dijelaskan, kan di makalah itu tidak dijelaskan menurut Purwanto itu alasannya kenapa. Saya minta tolong dijelaskan kenapa kalau menggunakan penyajian data menggunakan grafik, batang, dan lain-lain, sedangkan kontinu itu menggunakan histogram, poligon, dan sebagainya. Tolong dijelaskan kalau bisa diperlihatkan contohnya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sri Putri Mayangsari atas pertanyaannya. Kita tampung dulu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Izin bertanya, moderator. Mana? Kepada Zakia Rizky Fatihah. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky Fatihah, NIM 1830-1231. Yang saya ingin tanyakan yaitu dalam bagian C, cara menetapkan jumlah interval. Salah satunya dalam menetapkan jumlah interval ada yang mempengaruhinya, yaitu range. Nah, mengapa range ini dapat mempengaruhi jumlah interval? Terima kasih. Mengapa apa tadi, Zakia, bisa diulangi? Mengapa range dapat menentukan atau mempengaruhi jumlah interval? Apa rank bisa mempengaruhi jumlah interval?
Baik, terima kasih kepada Zakia Rizky Fatihah. Bu, izin bertanya untuk sesi tanya jawab berapa soal, Bu? Berapa pertanyaan? Satu sesi buat 3 pertanyaan dulu. Baik. Baiklah, untuk teman-teman, untuk sesi pertama, kita ambil satu pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ingin bertanya, moderator. Kepada Sylvia Agustin. Terima kasih, Untuk moderator. Sylvia, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada kelompok 1. Nah, di makalah tersebut kan itu kan sudah disebutkan mengenai grafik kan. Saya belum mengerti apa saja sih macam-macam grafik, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih untuk Saudara Sylvia Agustin atas pertanyaannya. Untuk sesi pertama, kita tampung terlebih dahulu. Dan untuk pemakalah, kami kasih waktu untuk menjawab pertanyaan pada sesi pertama. Untuk teman-teman, harap menunggu. Berapa menit ya? Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan dari Sylvia Agustin akan dijawab oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Tarisa Awalia akan menjawab pertanyaan dari saudari Sylvia Agustin.
Tadi pertanyaannya, macam-macam grafik itu ada 3, tapi saya akan menjelaskan apa itu pengertian grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Sedang grafik sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang adalah lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok dan untuk pakai menekankan adanya perbedaan, tingkatan, atau nilai serupa aspek. Sedangkan grafik garis adalah lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Grafik ini juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai 0 atau seluruhnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk Sylvia Agustin. Ada Sylvia Agustin, apakah sudah paham? Sylvia? Sudah, moderator. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan untuk jawaban dari Tarisa tentang pertanyaan Sylvia Agustin. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada. Ya, moderator. Ke Zakia ya? Iya. Oke. Kepada Zakia yang ingin menambahkan jawaban dari Tarisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang saya ingin tambahkan di sini biasanya dalam statistika itu ada jenis grafik yang biasa digunakan, yaitu ada 5. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada grafik batang. Nah, grafik batang ini biasanya lebih visual dan 2 dimensi dari grafik garis, jadi lebih menarik. Sedangkan ada yang kedua yaitu grafik garis. Nah, grafik garis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mengetahui perkembangan suatu keadaan, naik, turun, atau mendatar. Selanjutnya yaitu ada grafik dan ini ada grafik lingkaran. Selanjutnya ada grafik gambar. Nah, grafik gambar ini biasanya untuk penyajian data dengan piktogram yang dapat menggambarkan realitas yang sebenarnya. Jadi merupakan penyajian data yang paling komunikatif tetapi lebih sulit. Biasanya yang lebih sering digunakan itu seperti grafik gambar, grafik garis, atau grafik batang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Zakia Fatia atas penambahan jawaban dari Tarisa. Untuk Sylvia, apakah lebih paham? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Sri Putri Mayangsari, akan dijawab oleh Siska. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Sri Putri bertanya, mengapa kalau penyajian data nominal itu harus menggunakan grafik batang, lambang, garis, atau lingkaran. Sedangkan data bersifat kontinu itu disajikan menggunakan histogram, poligon, dan kurva. Itu menurut Purwanto. Nah, jadi penyajian data nominal itu harus menggunakan grafik, batang, lambang, garis, atau lingkaran karena dengan bantuan grafik, perangkat data yang besar dan kompleks dapat disajikan secara menarik, menjadi suatu tampilan sederhana dan kompak. Jadi, kesimpulannya itu dapat mempertegas dan memperjelas penyajian data, mempercepat pengertian, mengurangi kejenuhan, melihat angka, dan menunjukkan arti secara menyeluruh. Sedangkan data bersifat kontinu itu disajikan menggunakan histogram, poligon, dan kurva. Itu karena suatu bentuk grafik yang menggambarkan sebaran atau distribusi frekuensi suatu perangkat data yang digunakan untuk menggambarkan secara visual frekuensi data yang bersifat kontinu. Kepada Sri Putri, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah paham, tapi boleh nanya dikit nggak? Kalau misalnya data yang menggunakan grafik sama yang menggunakan kontinu itu bisa tidak? Misalkan data grafik itu menggunakan tabel, bisa tidak digambarkan menggunakan histogram gitu? Atau harus sesuai dengan pernyataan yang tadi? Bagaimana? Maaf, Sri Put, bisa diulang? Sifat nominal itu menggunakan seperti kita ambil contoh grafik batang kan, kalau kontinu menggunakan histogram. Nah, jadi itu belum paham apakah bisa data yang bersifat nominal itu disajikan seperti data yang bersifat kontinu. Kalau misalnya bisa, ya. Kepada Siska atau kelompok 1? Cuma bisa atau tidak? Ceknya ada di makalah. Makalah halaman berapa? Saya sharing ya makalahnya. Bentar ya, Bu. Saya share screen. Iya, pertanyaannya tuh yang ini ya. Yang di halaman
Sifatia akan dijawab, maaf, untuk pertanyaan dari Zakia Rizky Fatia akan dijawab oleh Tarisa. Kepada Tarisa saya persilahkan. Untuk Tarisa. Maaf tadi temut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zakia. Ini pertanyaannya, apa itu rank dan mengapa rank dapat mempengaruhi jumlah interval? Jadi di sini rank itu ialah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Itu pengertian dari rank. Terus, mengapa rank itu dapat mempengaruhi jumlah interval? Karena untuk menetapkan berapa jumlah interval tadi yang akan dibuat dan beberapa lebar interval itu sangat mempengaruhi jumlah intervalnya. Aduh, mana lemot sinyal. Untuk Ica, jawabannya sudah. Maaf, saya ulangi lagi. Pengertian dari rank adalah jangkauan atau selisih antara data nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Dan mengapa rank dapat mempengaruhi jumlah interval tadi? Untuk menetapkan jumlah interval tersebut, tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu jumlah frekuensi, rank, lebar interval, dan juga tujuan penyusunannya. Tarisa keluar, Bu. Sinyalnya sinyal. Iya, sinyalnya susah, Bu. Jadi ya terkeluar, Bu. Coba ini lanjutin dulu aja sama yang lain. Kelompok. Untuk pertanyaan dari Zakia Rizky Fatia, untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Tarisa, saya persilakan. Ada yang ingin menambahkan? Izin Sel menambahkan, coba menambahkan. Oke, kepada Sylvia Agustin, kami persilakan untuk menambahkan jawaban dari Tarisa. Silakan. Ya, baiklah. Terima kasih Sally sudah mengizinkan menambahkan jawaban dari Tarisa atas pertanyaan dari Zakia. Nah, menurut saya, kan pertanyaan dari Zakia tadi, mengapa rank data dapat mempengaruhi jumlah interval. Nah, itu dikarenakan kan langkah-langkah dari menyusun interval itu kan kita harus menentukan dulu si rank-nya tadi kan, rank datanya tadi kan. Nah, jadi
untuk menentukan interval tadi itu kan harus menghitung jarak atau menghitung ring tadi. Setelah itu menghitung jumlah kelasnya, setelah itu baru dapat menentukan panjang kelas intervalnya. Nah, jadi ring data itu adalah salah satu hal wajib atau langkah wajib yang harus dilakukan untuk menghitung jumlah interval. Karena itu sangat berpengaruh dalam perhitungan jumlah intervalnya itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih untuk Sylvia Agustin. Kepada Zakia, apakah sudah paham? Paham. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Nah, tidak ya. Baik, untuk pertanyaan dari Sri Putri, ada yang ingin menjawab? Data kontinu. Tuhan, apa ini? Tidak ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang mau menjawab, kita lanjut ke sesi kedua. Nanti kalau memang nggak bisa jawab, nanti kembalinya nanti ke Ibu. Ibu yang bahas. Ya, Ya, Bu. Baiklah. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Atas nama siapa yang ingin bertanya? Tolong sebutin namanya. Titin Yani. Baik, kepada Titin Yani. Kami persilakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Berikan saya pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan itu di halaman 2 yang tentang distribusi frekuensi. Nah, jelaskan ada atau tidak fungsi dan kegunaan distribusi frekuensi bagi kehidupan sehari-hari menurut kelompok kalian. Terima kasih. Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, berapa lagi, Bu, ya? Satu lagi aja. Baiklah, teman-teman, kami membuka satu pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, maaf, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Mohon bertanya, moderator. Atas nama siapa? Windy Kurnia. Kepada Windy, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya Windy Kurnia, NIM 18 30 20 12 26, ingin bertanya kepada kelompok 1.
itu di halaman 5 mengenai distribusi frekuensi meningkat. Di mana distribusi frekuensi meningkat ini sebelumnya sama seperti distribusi frekuensi sebelumnya, tetapi ada penambahan kolom yaitu frekuensi meningkat CF dari bawah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara menentukannya? Menentukan frekuensi meningkat dari bawah ini, saya masih bingung. Tolong kepada pemateri dijelaskan kembali. Pada kolom frekuensi meningkat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Windy Kurnia atas pertanyaannya. Beri waktu untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Sebelum itu, untuk pertanyaan dari Sri Putri yang tadi belum sempat terjawab, akan dijawab oleh kelompok 1, yaitu Siska. Untuk Siska, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di halaman 11. Menurut saya, bila data yang hendak disajikan merupakan data nominal, maka penyajian data menggunakan grafik batang, lambing, garis, atau lingkaran. Nah, bila data bersifat kontinu, maka penyajian data biasanya menggunakan histogram, poligon, atau kurva. Untuk dapat menyajikan data dalam bentuk grafik ini, sebaiknya dimulai dengan membuat tabel terlebih dahulu. Mungkin itu saja sih. Baik, terima kasih untuk Siska atas jawabannya. Untuk Sri Putri, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Jadi secara kesimpulan, data yang bersifat kontinu tidak dapat disajikan menggunakan data yang bersifat nominal. Berarti itu kan? Bagaimana, Siska? Ya, menurut saya begitu. Baik. Sudah jelas, Sri Putri? Sudah, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Titin Yani akan langsung dijawab oleh Siska. Untuk Siska, silakan. Baiklah, tadi pertanyaan dari Titin, fungsi dan kegunaan distribusi frekuensi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kelompok kami, kan distribusi itu merupakan salah satu bentuk penyajian data. Nah, tanpa distribusi ini, maksud saya, distribusi frekuensi ini dibuat agar untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada para pembaca, dapat dengan mudah dipahami. Itu saja. Atau tidak ada. Baik, terima kasih Siska atas jawabannya. Untuk teman-teman, sebelumnya, apakah saudari Titin sudah paham? Sudah, tapi menurut kelompok kalian itu ada atau tidak? Nah, cuma itu aja. Atau ada atau tidak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dari distribusi frekuensi? Ada.
Ada. Ada. Bagaimana, Titin? Udah jelas itu. Kalau ada, tolong jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan, kan? Nah, ini ketika disajikan kepada para pembaca, dapat dengan mudah dipahami. Begitu. Manfaatnya agar mudah dipahami oleh si pembaca dapat dengan mudah memahami. Begitu. Penyajian datanya. Bagaimana, Titin? Sudah. Tidak langsung jelas deh. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan dari jawaban Siska tentang pertanyaan Titin, jika ada, saya persilahkan. Ada? Tidak ada ya. Baik. Untuk jawaban untuk pertanyaan dari Zakia akan ditambahkan lagi oleh Tarisa. Kepada Tarisa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sally. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia tadi, apa itu rank dan mengapa rank dapat mempengaruhi jumlah interval. Tadi rank sudah saya sebutkan, rank adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Data nilai terkecil. Di mana rumus rank tersebut yaitu R adalah rank, sedangkan X maksimal dikurang X minimal. Itu untuk rank. Dan mengapa rank dapat mempengaruhi jumlah interval? Mungkin karena menurut kami rank itu menghitung antara nilai data nilai terbesar dan dengan data nilai terkecil. Mungkin itu saja untuk jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Pak, coba telepon dulu tuan Telkomselnya. Terima kasih untuk Tarisa atas penambahan jawaban pertanyaan Zakia. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Zakia? Izin menambahkan moderator. Atas nama? Windy Kurnia. Windy. Kepada Windy, saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari jawaban atas pertanyaan Tarisa. Menurut mengapa rank sangat mempengaruhi jumlah interval? Menurut buku yang saya baca, jadi untuk menentukan daftar frekuensi dengan panjang kelas yang sama, yang kita lakukan adalah tentukan rentang. Rentang ini adalah ring. Jadi ring itu adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan jumlah kelas interval. Jadi ring ini sangat mempengaruhi jumlah kelas interval karena itu merupakan langkah pertama yang harus dilalui. Jadi, untuk menentukan kelas interval itu tentukan ringnya dulu.
yang pertama. Yang kedua yaitu tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval. Dan yang keempat itu pilih ujung kelas interval pertama. Jadi menurut saya, ring itu sangat mempengaruhi jumlah interval karena merupakan langkah pertama yang harus dilalui sebelum menentukan jumlah interval. Terima kasih sebelumnya. Sudah itu saja yang ingin saya Terima kasih sampaikan. kepada Windy. Maaf untuk saudari Zakia, apakah sudah paham? Ya, sudah moderator. Baik, sebelumnya minta maaf untuk pertanyaan dari Windy. Apakah Windy bisa mengulang pertanyaannya kembali? Windy? Baiklah, yang ingin saya tanyakan tadi adalah pada halaman 5, itu kan ada distribusi frekuensi meningkat. Nah, di mana tabelnya itu di tabel distribusi frekuensi meningkat itu kan ada frekuensi meningkat CF dari bawah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mencari atau menentukan nilai frekuensi meningkat yang ada di kolom tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Windy. Untuk pertanyaan Windy, kami tampung terlebih dahulu. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan Windy. Aneh ayo. Untuk teman-teman boleh mencari jawaban pertanyaan Windy. Halaman berapa tadi, Sel? Halaman 6. Pada halaman 5. Halaman 5. Bagaimana Tadi cara kalau untuk tadi menghitung frekuensi meningkat? cara menghitung frekuensi meningkat. Bentar ya. Itu sudah saya share screen ya. Lihat di itunya, screen-nya. Oh iya.
Moderator, boleh saya menjawab? Saudara Wardah. Iya, Bu. Baik, untuk Wardah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Windy. Saya menjawab pertanyaan dari Windy. Frekuensi meningkat dari bawah yang 70, 65, 44, 17, dan 2 itu dapat dari mana? Itu dapat dari, kita lihat yang di frekuensi. 2 ditambah dengan 15, maka CF-nya 17. Kemudian CF tadi ditambah dengan frekuensi. Jadi 17 ditambah 27 hasilnya 44. Kemudian 44 ditambah dengan 21 hasilnya 65. 65 ditambah dengan 5 sama dengan 70. Begitu, Bu. Untuk Wardah, itu contohnya di halaman berapa ya? Itu contohnya yang di halaman makalah. Halaman. Makalah halaman 6. Halaman 6. Baik, Ya, halaman 6. untuk Windy. Baik, Wardah. Untuk Windy, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Ada yang ingin menambahkan lagi, teman-teman? Moderator. Ada yang ingin menambahkan? Izin moderator. Atas nama siapa? Sylvia Agustin. Oh, baik. Kepada Sylvia Agustin, kami persilakan untuk menambah jawaban dari pertanyaan dari Windy Kurnia. Kepada Sylvie, kami persilakan. Nah, terima kasih kepada moderator. Saya hanya sedikit mau menambahkan bahwa apa tadi tuh? Yang frekuensi meningkat. Nah, frekuensi meningkat CF dari bawah itu, frekuensi meningkat itu sama saja dengan frekuensi kumulatif. Jadi, CF sama dengan frekuensi kumulatif. Sudah itu, nah, cara menghitungnya itu dengan distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Benar yang dikatakan Wardah tadi, karena dari bawah, benar yang dikatakan seperti yang dikatakan Wardah tadi, dari bawah kan 2. Setelah itu dijumlahkan ke atas secara meningkat seperti itu. Nah, 2 ditambah 15, ya seperti yang dikatakan Wardah tadi. Itu saja. Untuk Windy, terima kasih untuk Sylvia atas penambahan jawabannya. Untuk Windy, apakah sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab semua, Bu. Ya, silakan tutup moderator. Nah, baiklah, terima kasih untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya
selaku moderator mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata. Berawal saya mohon ampun. Sebelum itu, marilah kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya langsung ini ya, tambahkan dan nanti langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian tadi ya. Oke. Saya akan tambahkan materi. Saya akan share screen dulu. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Hari ini kita akan bahas tentang penyajian data statistik. Jadi sudah dibahas oleh kelompok 1 ya. Saya akan menambahkan saja sedikit ya. Oke. Nah, pertemuan yang kemarin ya, kita membahas tentang konsep dasar statistika ya. Jadi kita membahas data, apa itu sampel, apa itu populasi, ya, bagaimana cara mengumpulkannya dan lain sebagainya. Nah, setelah data dikumpulkan, ya, langkah kedua, ya, kita harus menyusunnya dalam beberapa bentuk penyajian data, ya. Nah, di penyajian data ini bisa kita bentuk dalam bentuk diagram, tabel, ya. Kemudian yang akan kita pelajari lebih lanjut histogram, polygraph, OGIF, ya. Nah, tadi disinggung oleh kelompok 1, ya, dibahas, ya, disebutkan bahwa ada namanya grafik, batang, garis, dan sebagainya. Jadi penggunaan katanya itu, ya, jangan gunakan kata grafik. Nggak ada grafik batang, ya, grafik lambang. Kalau grafik garis kemungkinan bisa. Grafik itu bentuknya kurva, ya, garis. Jadi bisa dipakai. Nah, nggak ada juga namanya grafik lingkaran tuh nggak ada. Jadi gunakan kata diagram. Jadi yang akan kita bahas itu diagram sama-sama, ya. Nah, untuk diagram, bentar, tolong di mute suaranya ya. Jadi tabrakan nanti. Oke. Nah, untuk diagram, ya, ada diagram batang, garis, diagram lambang, lingkaran, peta, ada pencar, ya. Nah, kemudian untuk penyajian data untuk tabel, nanti ada tabel biasa, distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kemudian relatif kumulatif. Nah, sedangkan yang terpisah, kenapa saya buat pisah? Karena nanti bagiannya nanti beda dengan yang diagram, ya. Diagram untuk yang diagram batang, diagram garis, yaitu berbeda. Nah, kemudian nanti ada histogram, polygraph, sama OGIF yang akan kita bahas, ya. Oke. Untuk yang pertama, diagram, kita bahas diagram batang. Nah, ya. Nah, diagram batang ini cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori, atribut, ya, data tahunan, dan lain sebagainya, ya. Dimana kalau kita mau membuat diagram batang, maka kita membutuhkan dua sumbu. Ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Nah, yang seperti ini, misalkan ada tabel, ya, tahun ajaran misalkan, ya. Kemudian ada jumlah siswa, ya, setiap tahunnya. Nah, data ini bisa kita transfer, ya, kita bisa transfer ke dalam bentuk diagram batang, ya. Data ini pun bisa kita transfer dalam bentuk diagram garis. Jadi setiap data, ya, bisa kita
kita bentuk dalam beberapa diagram. Jadi satu data bisa kita transfer dalam beberapa bentuk diagram. Mau diagram batang, garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, untuk diagram garis ya, ini lebih cocok untuk menyajikan data yang berbentuk continue ya, berkesinambungan. Ya, misalnya jumlah penduduk setiap tahun, angka kematian, angka kelahiran, ya, produksi seperti itu, produksi suatu pabrik, ya. Nah, sama seperti diagram batang, kalau membuatnya harus ada sumbu X, sumbu Y, vertikal, horizontal, ya, seperti itu. Jadi membuat diagram yang mempunyai dimensi 2, bangun datar, kita harus tetap memerlukan namanya sumbu X, sumbu Y. Baik diagram apapun, kecuali dia diagramnya itu berbentuk 3 dimensi atau bangun dimensi ruang, ya, maka kita membutuhkan 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya, seperti itu. Saya kira untuk batang, garis, lingkaran, dan sebagainya itu sudah dipelajari ya, di SD itu sudah dipelajari, ya, macam-macam diagram ya. Nah, ini namanya diagram lambang. Nah, diagram lambang ini biasanya lebih cocok untuk menggambarkan untuk kehidupan yang lebih real ya, konteks ya. Nah, salah satu itu kelebihannya. Nah, kelemahannya ya, untuk membuat diagram lambang ini susah. Kenapa? Karena untuk mempresentasikan atau mewakilkan sebuah data itu nggak gampang. Karena misalkan ada yang angkanya nggak bulat. Misalnya 82. Bagaimana membentuknya gambarnya itu sehingga menyatakan bahwa gambar itu 82. Sedangkan kalau misalnya bentuk hewan, bentuk tumbuhan, bentuk bunga, bentuk manusia, ya itu biasanya kan bulat ya, nggak ada yang setengah-setengah ya. Kalau buah mungkin setengah, tapi setengahnya persis nggak setengah, ya seperti itu. Nah ini contohnya ya, ini misalkan produksi apel ya, produksi apel misalnya tahun berapa ya di daerah mana. Nah, satu buah apel yang hijau ini menggambarkan atau mewakili 100 kg. Kalau setengahnya 50 kg. Nah, kalau 45 kg yang nggak bulat bagaimana? Nah, itu susahnya. Ya, susahnya sulitnya di situ membuat diagram lambang atau gambar ya. Biasanya itu disebut piktogram ya. Misalkan manusia, jumlah siswa. Nah, nggak mungkin kan siswanya dipotong gambarnya. Nah, itu nggak konteks jadinya ya. Jadi agak susah menggunakan diagram gambar atau lambang ini. Nah, kemudian ada diagram lingkaran dan diagram pastel. Apa bedanya diagram lingkaran dengan diagram pastel? Nah, kalau diagram lingkaran bentuknya cuma bangun datar seperti lingkaran biasa. Nah, sedangkan diagram pastel itu bentuknya seperti 3 dimensi. Ada ketebalannya. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, di diagram lingkaran atau diagram pastel, ya ini ada yang menunjukkan persentase, ya, ada yang menunjukkan sudut, ya. Jadi setiap sektornya akan ada sudutnya. Nah, seperti ini. Nah, cara membentuk sudutnya, ya, jadi kalian hitung. Misalkan data kendaraan yang menggunakan sepeda motor berapa orang? Berapa orang dari banyak orang yang menggunakan data kendaraan? Misalkan ada 5 dari 40 yang mempunyai kendaraan bermacam-macam misalnya. Berarti 4 kali 10 dikali 4 per 40 dikali 100%. Itu untuk menyatakan persentasenya. Sedangkan sudut, kalian ganti saja. Satu lingkaran penuh, itu sudutnya 360 derajat. Berarti kalian ganti saja tinggal sudutnya dikali 360 derajat. Jadi unsur yang harus ada di diagram lingkaran sama diagram pastel itu harus ada sudutnya. Ya. Nah, cara membentuknya itu harus benar-benar menggunakan busur, ya, dengan bantuan busur agar benar-benar luas daerahnya itu mewakili dengan sudut. Nah, kemudian kita ke tabel, ya. Tabel ini ada tabel biasa, ya, tabel distribusi, ya.
Nah, untuk tabel biasa itu seperti yang tadi ya, yang ada diagram batang tadi. Nah, seperti ini namanya diagram tabel biasa. Ya. Ada judul, ada kontennya ya. Nah, yang menunjukkan informasi. Jadi A, B, C, D, E, F itu judulnya. Ya, bentuknya nggak harus seperti ini. Ya, bergantung pada data yang kalian miliki mau dibentuk seperti apa. Ini juga bisa misalnya A di sini dibagi lagi Bu, misalnya ada G, ada H, misalnya ada perempuan, laki-laki bisa. Ya, jadi bergantung pada data yang kalian miliki untuk membuat tabel biasa itu. Ya. Ini penjelasannya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini tabel biasa, misalnya di jurusan ya, kemudian ada stratanya, kemudian ada jumlahnya ya. Nah, kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ada yang tunggal, ada yang kelompok ya. Tapi sejatinya biasa kita kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi itu biasanya untuk yang kelompok ya. Tapi untuk yang tunggal juga bisa disajikan dengan menggunakan bantuan tabel ya. Jadi tabel distribusi data tunggal ini yang tidak dikelompokkan, angkanya tidak dikelompokkan. Misalkan seperti ini ya, nilainya. Jadi bisa jadi nilainya itu setiap nilai itu punya satu frekuensi. Tapi bisa jadi satu nilai mempunyai lebih dari satu frekuensi seperti ini. Nah, ini tetap dikatakan dia tabelnya distribusi tunggal. Meskipun frekuensinya lebih dari satu. Ya. Jangan keliru karena dia frekuensinya banyak lebih dari satu, nanti kalian bilangnya ini tabel distribusi kelompok, bukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi distribusi frekuensi bergolong. Nah, distribusi frekuensi bergolong inilah yang namanya distribusi frekuensi untuk kelompok. Ya. Kenapa? Karena dia angka-angkanya nanti dikelompok-kelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Ya. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi yang bergolong ini, ya, ada beberapa istilah yang dipakai dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, ini tabelnya. Nah, ini istilahnya, ya. Nah, nilai antara 40, 44, ya, 40 kelas pertama 40, 44, 45, 49 ini namanya kelas. Ya. Itu yang disebut namanya kelas. Kelas pertama itu 40, 44. Kelas kedua 45, 49, itu kelas. Nah, juga disebut dia kelas interval, karena mempunyai interval. Ya. Jadi urutan kelas pertama, interval pertama itu 44, ya. Kemudian yang kedua 45 sampai 49 dan seterusnya. Kemudian nilai yang frekuensi, ya, kita simbolkan F, ya, dari kolom yang di sebelah kanan. Frekuensi ini F. 3, 4, 6, dan seterusnya. Itu frekuensinya. Kemudian nilai-nilai di kiri kelas interval, ya, yang di ujung-ujung kiri ini 40, 45, 50, dan seterusnya sampai 90, ini disebut batas bawah kelas. Sedangkan yang di sebelah kanan, ujung-ujung kanannya, ini disebut yang 44, 49, 54, dan seterusnya sampai 94, itu batas atas kelas. Ya, itu batas atas kelas. Ya. Kemudian panjang kelas interval, ya. Berapa sih panjang kelas interval antara interval 40 sampai 44? Antara 45 sampai 49 berapa? Panjang kelas intervalnya. Selisih 5. antara selisih antara 44 dengan 40. Ya, 49 dengan 45. Atau biar kalian nggak bingung menghitungnya, kalian bandingkan untuk tiap-tiap batas bawah kelas atau batas atas kelas. Misalnya 45 batas kelas kedua dengan batas kelas pertama. 45 dikurang 40, 5 kan? Maka panjang kelas intervalnya itu 5. Atau kalian bandingkan yang atas, 49 dikurang 44, 5 juga kan? Nah, jadi panjang kelas intervalnya itu 5. P-nya itu 5. Ya. Kemudian
Nah, ada yang namanya tepi bawah kelas. Tadi ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Nah, di sini nanti ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Dari mana lihatnya? Dari batas bawah dan batas atas. Ya, kita perhatikan dulu batas bawahnya dulu. 40, 45 dan sampai 90 ini kita cari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu yang semakin ke kiri. Kalau tepi ini kan batasnya. Kalau tepi berarti lebih ke kiri, ya kan? Berarti 40 dikurang 0,5, itu konsepnya. 40 dikurang 0,5, 45 dikurang 0,5, berarti misalkan 39,5. Oke, ulangin ya. Jadi untuk batas tepi bawah kelas, maka batas bawah dikurang 0,5. Kemudian untuk yang tepi atas ya batas atas ditambah 0,5 ya. Kalau yang untuk tepi bawah dikurang 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Ya. Nah, ini langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama, kalian urutkan datanya dari yang terkecil ke data yang terbesar. Pertama itu urutkan dulu datanya. Baik itu data terbesar dulu sampai ke terkecil terserah, nggak masalah. Jadi yang penting kalian urutkan. Urutkannya dari terkecil terbesar ataupun terbesar terkecil silakan. Ya. Kemudian yang langkah kedua, ya kalian hitung rentangnya. Rentangnya itu kalian cari dengan cara data tertinggi dikurang data terendah atau yang maksimum dikurang yang minimum. Jadi kita simbolkan rentang itu R atau range ya. Itu data tertinggi dikurang data terendah. Kemudian langkah ketiga kita hitung banyak kelas dengan aturan Sturges ya. Nah, rumusnya banyak kelas kita simbolkan K, rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. Jadi, misalkan datanya 30 ya. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Jadi hasilnya misalkan 1 ditambah 3,3 dikali log 30-nya berapa? Misalkan 1 sekian log 30. Berarti kalian kalikan 3,3 dikali 1, tadi. Ya. Nah, sedangkan N nanti banyaknya data, hasil akhirnya kalian bulatkan. Biasanya kan nanti dapat hasilnya nanti koma, ya. Tapi nanti kalian bulatkan, ya. Cara pembulatannya ya pembulatan yang standar. Ya, saya rasa sudah di mata kuliah materi matematika ataupun pendalaman matematika ya. Nah, banyak kelas biasanya paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Dipilih itu sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Karena terlalu banyak kelas, misalnya kalian buat 20 kelas, sama saja kalian tidak membuat grouping data. Kalau masih banyak yang mau diolah, seperti itu. Gunanya distribusi frekuensi itu memudahkan kalian, memudahkan apa? Untuk menganalisis datanya. Ya. Kemudian yang langkah keempat, hitung panjang kelas interval. Ya. Panjang kelas interval tadi kita simbolkan P, ya, dengan cara ya membagi antara hasil rentang dibagi banyak kelas. Jadi R dibagi K. Simbol yang tadi. Langkah kedua dan ketiga tadi kita gunakan unsurnya di sini, ya. Kemudian kalian tentukan ujung bawah kelas pertamanya, ya. Biasanya diambil dari data terkecil atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Tapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah didapatkan. Misalnya panjang kelasnya tadi 5, maka kalian misalkan data terkecilnya itu 20, ya. Berarti kalian nggak boleh ngambil 14, karena panjang kelasnya 5. Jadi paling kecil misalkan, tadi berapa saya ambil? 15 ya? 15, berarti ambilnya misalnya 10. Lebih kecilnya boleh 10. Atau lebih kecilnya 12, ya. Atau mau 15 boleh. Ya, seperti itu. Nanti hasilnya tetap sama, meskipun tabelnya beda, nanti hasil analisisnya sama. Kemudian selanjutnya, kelas interval pertama itu dihitung dengan cara menjumlahkan
ujung bawah kelas dengan P tadi kurang dari 1. Demikian seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kita buat tabel penolong. Tabel penolong ini untuk membantu untuk menentukan frekuensi. Karena ungroup data tadi mau kita buat grup data, grouping data. Nah, misalkan nilainya tadi berapa? Kalian buat intervalnya sekarang. Antara 45 sampai misalnya 49, tabulasi dulu. Tabulasi ini misalkan dengan menggunakan turus atau tally. Yang garis-garis, ya. Baru diubah dengan frekuensi. Angka, ya. Kemudian baru pindahkan nilai F ke tabel distribusi frekuensi. Ini untuk contohnya. Nah, ini tabel bantuan tadi. Nah, untuk titik tengah, ya, untuk sekarang belum digunakan karena kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, tapi ketika untuk menghitung ukuran pemusatan data, itu akan digunakan titik tengah. Ya, dijelasin nanti minggu depan. Ya. Nah, kemudian ada distribusi frekuensi meningkat atau namanya disebut kumulatif. Ya. Yang C tadi, atau K, kalau bahasa Inggrisnya C, cumulatif. Ya, kalau bahasa Indonesianya kumulatif. Ya. Tulisannya kalau bahasa Inggris cumulatif ya. Bahasanya ngomongnya spellingnya tetap sama ya, kumulatif ya. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini dari distribusi frekuensi biasa yang nilai frekuensinya kumulatif, maksudnya dijumlahkan. Ya. Pernah dengar kata-kata kumulatif? Dia kumpul secara kumulatif ya, seperti itu. Berbarengan, ya, dikumpulkan. Nah, nanti kumulatif ada 2 macam, ada yang kurang dari dan ada kumulatif yang lebih dari, ya. Nah, ini misalkan distribusi frekuensinya bentuknya bergolong, ya, mau kita buat meningkat, ya. Ini bergolong, tabel yang oranye sama hijau itu bergolong, ya. Mau kita buat menjadi meningkat ke tabel warna biru sama warna apa ini? Purple, warna ungu ya. Ya. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari ya, caranya kalian ambil tepi bawahnya, batas bawahnya. Batas bawah setiap kelas ya. Batas bawah setiap kelas untuk kurang dari. Jadi tinggal kalian kurang dari atau sama dengan, biasanya pakai ada kata-kata sama dengannya ya, tapi beberapa buku ada yang tidak menuliskan ya. Jadi untuk amannya kalian pakai sama dengannya. Jadi misalkan untuk interval kurang dari atau sama dengan 100, ya, kurang dari atau sama dengan 100 itu berapa? Untuk kurang dari sama dengan 100 kan cuma ada yang ini. Ada nggak yang kurang dari lagi, yang kurang dari 100? Yang kurang dari 100 ada nggak datanya di sini? Ada nggak datanya yang kurang dari 100? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Hanya di tabel ini. Karena dia menggunakan kurang dari atau sama dengan, maka 100-nya ikut. Ya. Karena 100-nya ikut, berarti 15 frekuensinya ikut. Kemudian kelas kedua, kurang dari atau sama dengan 200. Untuk yang kurang dari atau sama dengan 200, berarti frekuensi yang ikut antara 20 dan 15 kan? Ya, Bu. Jadi kita jumlahkan. Kelas kedua dan kelas 1. Jumlahnya 35. Kelas ketiga juga seperti itu. Sampai kelas terakhir. Nanti hasilnya menjadi frekuensi. Inilah namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang kumulatif kurang dari, biasanya frekuensinya semakin meningkat. Tadi yang ditanyakan siapa? Nanti ada yang kenapa dia menurun ya, apa tadi? Kurang frekuensi kumulatif di bawah ya, tadi kalau nggak salah. Nah, itu nanti di atas dan di bawah. Nah, untuk yang kumulatif lebih dari, ya misalkan yang lebih dari 100, lebih dari atau sama dengan 100 itu berapa frekuensinya? Berarti semuanya ikut kan? Lebih dari 100 berarti 15 ikut, 20 ikut, sampai 5 ini ikut. Makanya jumlahnya 120. Ya. Nah, kemudian yang lebih dari atau sama dengan 200, otomatis yang ini nggak ikut lagi. Yang frekuensi pertama, kelas pertama. Kalian kurangin 120 dikurang 15. Makanya hasilnya 105.
Biasanya, ya, dan seterusnya seperti itu. Biasanya frekuensi kumulatif kurang dari itu kebalikannya frekuensi kumulatif lebih dari. Angkanya itu biasanya mirip-mirip. Tapi tetap dihitung ya. Biasanya ada yang sama, tetapi ada yang beda nih. Seperti ini ada yang beda nih. Ya, nilainya. Tergantung dari nanti pengurangannya. Ya, selisihnya. Saya lanjutkan ya. Untuk distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau mendengar kata distribusi frekuensi relatif, itu namanya nanti dalam bentuk persentase. Dalam bentuk persen. Jadi, yang tadinya bentuknya angka mutlak, kita ganti menjadi bentuk persentase. Ya. Nah, kemudian ya, frekuensi mutlaknya ini, absolutnya ini, kita ganti menjadi relatif. Ya. Bagaimana caranya? Ya, frekuensi kelas tertentu, misalnya kelas pertama 3 dibagi 35 dikali 100%, maka nanti dapatnya 8%. Kemudian 6 dibagi 35 dikali 100%, 17%, dan seterusnya. Itu untuk yang relatif. Ya. Kemudian untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif, ya. Nah, yang kumulatif ini tadi, yang kumulatif. Nah, yang kumulatif ini tadi kita bentuk menjadi persen. Karena ada kata relatifnya, relatif kumulatif. Berarti kumulatifnya kita ubah menjadi persen. Ya. Contohnya seperti ini. Ini yang absolutnya, ini persennya, ya. Nah, ini yang kumulatifnya kita ganti menjadi persen. Misalkan tadi 4 dibagi totalnya tadi berapa? Dikali 100%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ke diagram histogram. Nah, histogram bentuknya seperti ini, sama dengan diagram batang. Ya, bedanya ya, kalau diagram batang itu tidak berhimpit, sedangkan histogram itu berhimpit. Ya, berhimpit dan tidak berhimpit itu menunjukkan bahwa datanya, kalau data tadi pertanyaan siapa ya? Ibu sekalian menjawab. Sri Putri ya. Kalau dia berhimpit menunjukkan data yang digunakan adalah datanya kontinu. Bentuknya kontinu seperti apa? Yang interval. Dia nggak putus. Lanjut. 35, 37. 37 misalnya 38 bawahnya, interval ke bawahnya. 38 berarti nyambung ke berapa? 35, 37 berarti berapa? 35, 37. 5 ya. 38 berarti 43. Dan seterusnya. Nah, dia nyambung. Berhimpit karena interval. Ya. Sedangkan kalau diagram batang itu bentuknya nominal. Nominal itu kita kategorikan dalam data diskrit. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya, ada data diskrit, ada data kontinu. Nah, data diskrit ini datanya tidak kontinu. Apa ya bilangnya? Datanya itu tidak berkelanjutan. Maksudnya misalkan datanya misalkan ada 30. Kemudian nyambungnya bukan misalnya ke 35 misalnya, tapi misalkan ada 32, 37, ngacak, titiknya ngacak, itu diskrit namanya, ya. Jadi makanya dia pakai diagram batang, ya, seperti itu. Oke. Nah, yang biasa dipakai dia itu tepinya, tepi bawah kelas. Tepi-tepinya, bukan apa namanya nilai batas bawahnya, tapi tepi-tepinya, setiap tepinya yang dipakai, ya. Cara membuatnya sama, harus ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian poligon frekuensi, ya. Poligon ini sama seperti diagram garis, ya. Bedanya tadi, kalau yang tadi dia datanya diskrit, kalau yang ini datanya kontinu. Ya. Nah, poligon ini dibentuk dari titik tengahnya histogram. Tiap titik tengah histogram itu menjadi titik poin atau dari poligon. Jadi kita hubungkan menjadi diagram garis. Ya. Kemudian ada ogif. Nah, ogif ini juga diagram garis dari data
distribusi frekuensi kumulatif, baik yang lebih dari maupun yang kurang dari. Ya, jadi antara OGIF kumulatif lebih dari dan kurang dari akan membentuk OGIF negatif dan positif. Dari mana OGIF negatif, yang mana OGIF positif, itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Kalau dia frekuensi kumulatifnya kurang dari, maka datanya akan meningkat kan? Frekuensinya akan semakin meningkat kan? Maka nanti bentuk OGIF-nya itu OGIF naik atau positif. Sedangkan kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, maka cenderung frekuensinya semakin turun. Kalau semakin turun, maka OGIF-nya OGIF negatif. Ya. Seperti itu. Oke. Ibu langsung ke pertanyaan. Sri Putri tadi menanya, sudah ya, nominal, continue. Ya. Sudah terjawab ya, Ibu rasa? Pertanyaan dari Zakia, menetapkan jumlah interval. Kenapa rank diperlukan, gitu ya? Oke. Jadi sebelum menentukan panjang kelas interval, ya, sebelum menentukan panjang kelas interval, kita harus tahu dulu batas bawahnya, data terkecil dan data terbesar. Oleh karena itu, mengapa kita menggunakan range? Range sebagai patokan. Setelah ada patokan baru kita menentukan panjang kelasnya, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelasnya, panjang kelas intervalnya. Ya, kenapa itu perlu range ya? Karena kalau dia nggak ada range, ya nggak ada apa namanya data awalnya, maka kita nggak bisa ngebentuk intervalnya, panjang kelasnya nggak bisa terbentuk. Ya. Kemudian pertanyaan dari Sylvia, macam-macam grafik. Bukan macam-macam grafik ya, jadi macam-macam diagram. Saya rasa sudah terjawab ya dari penjelasan Ibu. Nah, nanti tadi Ibu jelaskan batang, garis, lambang, lingkaran ya. Nah, ada lagi yang namanya diagram pencaran ya. Diagram titik ya. Diagram titik itu benar-benar titik yang seperti diagram garis, tapi titiknya nggak dihubungkan. Nah, kalau orang yang awam itu nggak bisa baca titik-titik itu ya, kalau nggak dihubungkan seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan Titin ya, halaman 2, distribusi frekuensi, fungsi distribusi frekuensi kehidupan sehari-hari. Oke, dalam fungsi distribusi frekuensi kehidupan sehari-hari ya membantu kita menyederhanakan data untuk menganalisis data. Contohnya misalnya kalau datanya banyak ya, misalnya sampelnya ada 30 ya. Nah, kalau kalian memang bisa menghitungnya secara tunggal ya, menghitungnya misal mau menghitung rata-rata ya. Mau menghitung secara tunggal silakan. Tapi alangkah baiknya kalian gunakan tabel bantuan. Seperti itu. Makanya fungsi distribusi frekuensi itu mengelompokkan, menggroupingkan data yang masih acak-acakan. Mengelompokkan data tadi. Ya. Jadi kalau penelitian biasanya kalian pasti membuat tabel distribusi frekuensi kan. Nggak mungkin sepanjang itu kalian sebutkan namanya semua, si A, si B, si C, si D sampai Z, sebutkan nilainya. Itu kan nggak efektif, nggak efisien. Ya, membutuhkan banyak kertas kan. Nah, kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi, mungkin nggak sampai 1 halaman, cuman mungkin berapa ya, cuma berapa spasi, berapa enter ya, seperti itu. Paling 5 kelas, jadi 5 kali enter ya, atau 7 kelas ya. Kemudian pertanyaan Windy, distribusi frekuensi meningkat dari bawah. Nah, tadi ya, frekuensi kumulatif meningkat dari bawah, berarti dari bawah naik ya. Berarti frekuensinya kumulatifnya apa? Kalau semakin turun, berarti frekuensinya apa? Frekuensi kurang dari. Kurang dari. Ya. Jadi disesuaikan kurang dari atau lebih darinya kalian masukkan frekuensinya dulu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Nanti materi yang ini Bu
share screen ini nanti Ibu bagikan di alert-nya, nanti Ibu upload ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Bu, kalau kemarin boleh nggak, Bu? Kenapa? Tugas yang minggu kemarin. Kenapa? Yang nomor 3 itu, Bu. Nomor 3? Yang termasuk parametrik ataukah non parametrik itu, Bu. Masih bingung. Ya. Soalnya kan kemarin cuma ngelihat sekilas aja penjelasannya di Google. Ya, jadi kalau parametrik ya, memang karena kalian belum belajar pengujian hipotesis ya, jadi mungkin masih agak bingung. Jadi mencarinya hanya sebatas referensi ya. Jadi dikatakan dia parametrik ketika dia berdistribusi normal sama homogenitas. Itu dulu syaratnya. Sedangkan non parametrik ya, yang apa namanya? Dia yang tidak berdistribusi normal, jadi tidak memerlukan jadi dia tidak memerlukan uji homogenitas dan normalitas ya. Biasanya contohnya bentuknya ya, kalau yang non parametrik itu bisa semua data nominal bisa, ordinal bisa, semuanya bisa. Kalau parametrik biasanya itu datanya data ordinal ataupun nominal. Ya. Kalau misalkan datanya bentuknya apa lagi ya? Kayak skala kayak gitu biasanya enggak ya. Jadi itu saja dulu yang untuk kata kuncinya. Nanti setelah belajar pengujian nanti kelihatan, oh ini yang namanya parametrik. Biasanya dilihat dari datanya. Dilihat dari datanya, kemudian pengujian awalnya butuh atau tidak. Nah, kalian juga misalkan nanti ada yang pengembangan sama kuantitatif, itu biasanya nanti pakai pengujian dulu. Biasanya ini tidak, apa namanya, biasanya mahasiswa tidak melakukan uji awal dulu. Nah, sampai nanti salah menggunakan, apa namanya, uji statistik. Ya, uji analisisnya salah penggunaan. Harusnya dia pakai parametrik, tetapi dia non parametrik seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Mungkin sedikit ini ya, apa namanya, bisa ini aja, jadi kata kuncinya aja ya. Kalau mungkin untuk gambaran secara dalamnya, kayaknya kalau saya jelaskan sekarang, misalkan butuh waktu yang agak lama, karena banyak ya uji statistik yang parametrik itu banyak, ya, non parametrik juga banyak ya. Jadi itu dulu kata kuncinya ya, yang kalian pegang itu dulu. Ada lagi? Kita pertemuan 3 ya, kita ketinggalan 1 pertemuan ini. Kelas lain sudah 4, minggu depan sudah 5. Nanti kalau ada misalnya waktu luang ya, kalau ada kelas-kelas kosong, kalian hari-hari yang misalnya pengen digantikan ya, kabarin dulu sama ibu ya nanti. Takutnya tabrakan dengan jadwal lain. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Absennya belum ya, Bu? Absennya tadi bisa nggak ngabsen di e-learning? Belum, Bu. Nggak bisa. Kemarin, Bu. Oh, itu yang kemarin ya? Tapi kayaknya hadir semua. Ibu lihat di Zoom, kayaknya hadir semua. Ya. Jadi misalkan pada saat diskusi ya, tolong apa namanya videonya itu diaktifkan dulu ya. Pada saat pembelajaran ya. Nanti kalau mau misalkan mau ada urusan, misalnya mau ke toilet ya, mau makan ya, atau mau ada kegiatan, maksudnya mau ditinggal dulu sebentar atau ada yang mau ganggu ya seperti itu ya, silakan ditutup dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang perkuliahan kalian tidak menghidupkan video, nah ibu curiga ini orangnya stay atau enggak seperti itu ya. Terus ada yang mikrofonnya memang tidak ada simbolnya, berarti dia tidak
tidak mendengarkan. Kalau nggak ada gambar simbol mikrofonnya itu nggak ada, berarti dia tidak mendengarkan penjelasan kalian. Penjelasan ibu tuh nggak didengarkan. Iya, Bu. Baca dulu anak dia. Aku biar kau udah ngomong, ini lah baca tunjuk beli. Ada lagi pertanyaan? Pas lah kau nih berangkat lagi. Dia baca tunjuk. Bu, makalah, Bu. Iya. Iya atau enggak, Bu? Silakan kalau merasa misalkan makalahnya masih ada yang banyak yang kurang, silakan direvisi. Dan videonya juga ya, Ibu minta videonya itu kalian kalau menjelaskan, misalkan ada datanya nih ya, kan? Nah kalau kalian virtual, bentuknya virtual, kalian menjelaskan datanya, kalian sebutkan bla 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 bla. Nah audiensnya nggak tahu bentuknya seperti apa, harus menuliskan dulu kan? Nah itu orang malas ngelihatnya. Kalau bisa memang ada, kalian tampilkan. Ya, berbagi share layar atau dari tulisan kalian atau dari makalahnya kalian tunjukkan seperti itu, ya. Atau saya mau contohkan kelas lain ya, kelas lain seperti itu. Nanti di akhir pembelajaran ya, kalau sudah bagus ya, sudah revisi 1 minggu setelah maju kalian sudah selesai, waktunya 1 minggu revisi, nah nanti saya upload di YouTube. Nah, itu akan dilihat orang banyak. Jadi amal jariah kalian kalau misalnya orang men-search materi, ketemunya punya kalian bagus dan ngelihat dia penjelasan kalian ngerti, ya itu jadi amal jariah kalian seperti itu. Ya. Jadi Ibu mengupload konten-konten pembelajaran kalian ya, mulai dari evaluasi pembelajaran sampai statistika. Ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin. Jadi Ibu pilih ya, yang Ibu share di YouTube itu nanti Ibu pilih yang kira-kira bisa membantu orang belajar seperti itu. Kalau cuma kalian menjelaskan misalnya dengan membaca, menjelaskan bla 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 panjang, orang nggak akan dengar karena nggak ada tulisannya, itu nggak menarik. Jadi kalau cuma kayak cerita, sedangkan kita eksak seperti itu. Kalau eksak kayak dongeng, gimana lah kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mau ini ya, ada schedule lain gitu. Kalau itu Ibu akhiri. Waktunya masih 3-4 menit kalau masih. Kalau nggak ada Ibu tutup ya. Bisa, Bu. Terima kasih ya atas partisipasinya, kerjasamanya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.